bahwa MK ini adalah lembaga peradilan, gitu kan? Lembaga peradilan, lembaga kekuasaan kehakiman, ya, yang mewakili kekuasaan kehakiman, gitu. Nah, MK sendiri kedudukannya itu sejajar dengan MA, ya, yang berarti, gitu, yang berarti bahwa bahwa MK ini adalah lembaga peradilan tinggi, gitu kan? Jadi tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh MK, gitu. Jadi tidak ada lagi putusan yang bisa diajukan atau bisa dilakukan upaya hukum. Jadi MK ini dia putusannya bersifat final, gitu kan. Nah, sama seperti MA tapi beda kewenangannya, ya. Kalau MK jadi lebih kepada konstitusi, gitu. Kewenangannya nanti saya jelaskan. Jadi MK ini sebenarnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, ya. Kekuasaan kehakiman sendiri sudah dijelaskan, ya, waktu mata kuliah PHI. Kemudian mungkin kalau ketemu hukum acara pidana, hukum acara petun, dan hukum acara yang lainnya, bahwa kekuasaan kehakiman ini sebagai gagasan negara demokrasi, ya. Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Seperti kita tahu di Undang-Undang 1945 bahwa pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum, Indonesia berdasarkan atas hukum. Kemudian Lawrence Mayer Friedman yang selalu diungkapkan bahwa terdapat tiga elemen hukum, ya. Ada substansi, struktur, dan budaya, ya. Tadi kalau sih kita lihat aturannya, ada undang-undangnya atau ada peraturannya. Kemudian ada struktur, itu ada penegak hukumnya atau aparat, ya. Kemudian budaya hukum, ketika memang masyarakat itu bisa menerima atau efektifnya di masyarakat, baru bisa dikatakan bahwa elemen hukum itu bisa efektif, gitu. Itu kata Lawrence Mayer Friedman, tapi itu kan secara teori. Tapi kita lihat lagi di lapangan bahwa masih banyak pertentangan, atau entah itu dari substansinya atau dari strukturnya atau mungkin dari masyarakatnya, itu kan hal yang harus dibenahi. Salah satunya harus dibenahi. Tapi ketika memang tiga elemen ini, kata Lawrence, gitu kan, ini yang memang harus dijunjung atau menjadikan fondasi, gitu, ya. Kemudian hukum ini secara teori lagi melindungi setiap individu perilaku, ya, entah itu dari yang bersifat individu ataupun kelompok. Kemudian bahkan aparat negara pun, yang ini kita harus menduga bahwa hukum itu melindungi setiap individu, gitu. Kemudian oleh karena itu maka urgensi atau dibentuklah negara hukum, ada muncul ide atau gagasan negara hukum bahwa ada pemisahan kekuasaan, gitu, yaitu ada hakiman atau peradilan itu harus ditekankan, harus ditegakkan. Jadi ada check and balancesnya, gitu. Jadi ada pemisahan kekuasaan, kemudian adanya biar kekuasaan itu tidak menjadi satu, maka dibutuhkan pemisahan kekuasaan untuk menciptakan tadi check and balances, ya. Itu teorinya, teori dari kenapa sih ada MK. Kemudian kita lihat lagi kekuasaan kehakiman, kenapa nggak dibentuk lembaga aja, gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau semuanya dimasukin ke MA, gitu kan, itu suatu hal yang tidak mungkin, gitu. Nah, kita lihat lagi sih. Nah, kemudian konsep negara hukum dikembangkan dengan menata infrastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum, ya. Itu secara teori, ya. Jadi ketika memang sudah ada lembaganya, sudah ada infrastruktur lembaga nih, kemudian ada kesadaran hukum atau untuk membangun, gitu kan, kehidupan bermasyarakat tadi yang tertib, berbangsa dan bernegara, maka dibentuk atau harus punya lembaga khusus, ya, yang memberikan atau yang mempunyai kewenangan khusus tentang tadi lawmaking and law enforcement. Jadi artinya bahwa
sinyalnya hilang. Bahwa lawmaking dan law enforcement, jadi ketika memang ada aturan yang dibuat, maka ada juga hukum yang ditegakkan gitu. Jadi harus sama-sama ada yang aturannya, kemudian ada struktur atau lembaganya ya. Kemudian kita lihat konstitusi sebagai hukum yang tertinggi kedudukannya, atau the supreme law atau the supreme of law. Jadi kita tahu bahwa Undang-Undang 45 menjadi kekuasaan atau hukum yang tertinggi kedudukannya. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa sangat urgensi terbentuknya MK ini, yaitu untuk tadi menjamin tegaknya atau undang-undang dasar 45. Maka dibentuklah atau untuk menjamin tegaknya konstitusi tadi, maka diperlukan suatu lembaga khusus, yaitu MK sebagai the guardian of the constitution. Artinya ada pengawal gitu kan, lembaga ini sebagai pengawal konstitusi gitu. Tadi yang saya bilang kalau bahwa ada konsep negara hukum, kemudian ada hukum tertinggi, terus ada juga suprastruktur, yang artinya ada lembaga khusus yang ingin membangun gitu kan kesadaran hukum, kemudian kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat itu berkehidupan bangsa dan bernegara, maka ada Undang-Undang Dasar 45, artinya ada hukum yang tertinggi gitu. Jadi bagaimana untuk menjamin tersebut dan untuk menjamin tegaknya konstitusi tersebut, maka diperlukan MK ini gitu sebagai the guardian of the constitution ya. Kemudian pembentukan MK dapat dikategorikan dari dua sisi ya. Yang tadi sisi politik yang saya bilang tadi, bahwa misalnya produk tidak bisa dipungkiri ya, bahwa produk DPR, kemudian juga produk DPR artinya di sini undang-undang ya, undang-undang yang dihasilkan oleh DPR gitu kan, kemudian disetujui oleh Presiden, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi legitimasi ya bagi kelompok mayoritas yang di sana gitu. Jadi pembentukan MK ini atas dasar dua sisi ini, sisi politik dan sisi hukum. Kemudian sisi hukumnya tadi ya mungkin karena kita tahu tadi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kemudian dibutuhkan adanya konstitusi yang harus dijunjung tinggi dan harus dikawal gitu kan. Maka dari sisi hukumnya pembentukan MK ini adalah untuk pengawal konstitusi tadi gitu. Kemudian kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ya, yang dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi gimana sih letak MK gitu kan? Dia ada di badan peradilan atau badan kekuasaan kehakiman ya, yang sejajar dengan MA ya. Kemudian badan peradilan umum, agama, militer, tun gitu, yang memang sejajar tapi memang beda kewenangannya atau beda kekuasaannya berbeda gitu. Tapi kedudukannya sama-sama lembaga peradilan gitu. Terus kita tahu ya kalau bahwa Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi sudah diamandemen selama 4 kali gitu kan. Kemudian perubahan yang Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi substansi dari keberadaan MK, bahwa kita tahu untuk menangani perkara ketatanegaraan atau menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi suatu eksistensi lembaga MK gitu. MK ini juga sebagai lembaga negara yang memberikan jaminan konstitusional. Tapi konstitusional seperti apa? Ketika memang yang dilanggar gitu kan dan bertentangan dengan konstitusi, maka bisa hal pengujiannya gitu, bisa dibatalkan atau mungkin bisa ditolak juga gitu. Kemudian dasar hukum pembentukan MK, ini MK sudah ada di sudah tercantum di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45, tapi ini sebelum 2002 ya. Ini sudah ada sebenarnya di
Undang-Undang Dasar 45 bahwa MK itu sudah terbentuk, tapi belum ada lembaganya gitu, belum dibangun lembaganya. Kemudian pas ketika perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 MK itu baru dibentuk. MK dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebagai hari lahir MK dan hari ulang tahun MK. Nah, sebelumnya kewenangan MK dilakukan oleh MA, artinya terdapat atau sudah ada kasus mengenai pengujian gitu kan, pengujian undang-undang itu sebelum tahun 2003. Nah, itu masih dilakukan oleh MA gitu. Nah, jadi yang seperti kita tahu, kalau misalnya pengujian undang-undang yang produknya DPR nih, yang bisa diujikan di MK, yang bisa diujikan di MK. Nih, kan ada Perda, gitu kan, ada PP, ada Pergub ya. Itu bukan bukan kewenangan MK, tapi kewenangan MA gitu ya. Jadi sebenarnya pengujian undang-undang atau pengujian yang bisa dilakukan di MK, uji materialnya gitu kan, yang bisa diujikan di MK itu adalah undang-undang gitu, bukan yang lain gitu ya. Bukan produk produk peraturan yang di bawah undang-undang gitu kan. Kan kita tahu hierarki ya, kita ingat-ingat hierarki hierarki peraturan perundang-undangan gitu. Oke. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini juga sudah itu yang menjadi Undang-Undang MK saat ini ya, atau disebut dengan Undang-Undang MK. Kemudian penyelenggaraan fungsi MK dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan MK. Nanti saya jelaskan lebih detailnya bagaimana syarat menjadi hakim konstitusi, kemudian itu usungan dari siapa aja ya, tapi pastinya dari DPR, Presiden, dan MA. Artinya memang ada lembaga perwakilan dari yang kemudian dari pusat, kemudian juga ada lembaga dari peradilan gitu. Artinya ada usungan-usungan gitu kan, usungan dari pusat, rakyat juga MA, kemudian juga ada mungkin dari akademisi, praktisi, kemudian yang bisa atau usungan yang menjadi calon hakim. Nah, ada pertanyaan sampai sini ya? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Ada pertanyaan enggak? Saya, Bu. Jelas, tapi suara saya jelas enggak? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Ya. Oh, ini patah, Bu, suaranya, Bu. Ya, silakan. Oh, ini, Bu. Jadi, saya nanya, Bu. Jadi MK ini kan Mahkamah Konstitusi. Jadi MK ini tugas pokoknya tuh jadi lebih ke mengurusi lembaga negara dan aturan-aturan negara lah gitu ya, Bu, istilahnya. Apa hak seperti ya kalau digabungkan dengan masyarakatnya gitu kan, kita punya hak konstitusi gitu kan, Bu. Kita punya hak konstitusi, contohnya masyarakat miskin yang tidak mampu itu ditanggung oleh negara gitu kan, termasuk hak konstitusi warga negara kan, Bu. Tapi itu kan lebih jarang diurus gitu loh, Bu. Gitu. Jadi konstitusi itu apakah untuk lembaga-lembaga negara aja yang diurusi gitu, Bu? Gimana, Bu? Saya gimana penyampaiannya? Ya. Jadi tadi ya bahwa gini, terbentuknya MK gitu kan, terbentuknya MK ini adalah lembaga peradilan gitu ya. Kemudian saya belum jelaskan ya mengenai apa aja kewenangan MK, tapi sebenarnya tujuan utama gitu kan,
tujuan utama dari pembentukan MK ini sebagai ujian material, gitu kan, pengujian material, uji materi undang-undang, materi undang-undang, gitu. Kan kita tahu ya, kita satu visi misi bahwa undang-undang itu adalah produknya DPR, gitu. Produknya DPR ya, yang dimiliki DPR dan juga presiden, gitu kan. DPR yang membuat undang-undang, presiden yang melaksanakan undang-undang, gitu kan. Nah, di situ kan kita lihat lagi ya cara pembuatan atau drafter atau legislatif ya, gitu kan. Cara pembuatan undang-undang itu kan DPR ya, kemudian disahkan oleh presiden, kemudian presiden yang menjalankan, gitu kan. Nah, ketika ada hak-hak, gitu kan, hak-hak warga negara atau hak-hak warga negara yang bertentangan dengan konstitusi, kan kita kan tahu ya konstitusi atau undang-undang dasar nih, Undang-Undang Dasar 45 itu konstitusi gitu loh. Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada yang mengatur mengenai hak asasi manusia, itu dari kalian kalian buka lagi Undang-Undang Dasar 45 yang ini pasal 28A sampai 28J itu yang berisi tentang hak asasi manusia banyak juga ya. Kemudian entah itu juga isinya tentang hak warga negaraan seperti apa, ya kan cantum semua konstitusi. Nah, ketika memang produknya DPR tadi atau undang-undang tadi gitu kan bertentangan dengan konstitusi, itu bisa diujikan material di MK gitu maksudnya ya. Jadi di MK ini bukan lagi masalah perdata gitu, bukan masalah individu antar individu, tapi memang lebih kepada kebutuhan warga negara gitu, warga negara, cakupannya negara, bukan lagi individu. Ingat tuh. Jadi ketika ada hak-hak atau warga negara yang yang bertentang yang dirugikan gitu, kemudian diujikan material. Nah, itu kan tidak hanya berdampak kepada satu orang pastinya ya kan, karena ini undang-undang loh, aturan yang mau dijadikan aturan, yang mau diterapkan gitu loh, yang mau diterapkan di masyarakat. Kemudian ada baru satu orang yang dirugikan. Nah, tapi nanti bakal berimbas ke seluruh warga masyarakat. Makanya gunanya MK ini adalah untuk pengujian material gitu. Jadi ketika memang produk undang-undang gitu kan, produk undang-undang yang dihasilkan DPR tadi sudah memang terbukti adanya legitimasi mayoritas yang ada di DPR, mayoritas politik yang di DPR, maka bisa diujikan material gitu ya, gitu ya. Sampai sini paham dulu intinya gitu ya. Nah, kira-kira gitu yang bisa dijawab. Nah itu Bu tadi maksud dari mau nanya. Ini bukan lagi masalah individu. Gimana? Nah, iya benar Bu. Itu tadi maksud dari pertanyaan saya itu Bu. Cuma gimana tadi mau ngucapinnya? Ya, nah, udah ya. Udah Bu. Oke, kasih Bu. Ibu, izin bertanya Bu. Ya. Boleh bertanya Bu? Ya, silakan. Ya, ketika undang-undang itu telah disahkan dan diuji material oleh MK dan disahkan, ketika ada segolongan masyarakat yang merasa ini tidak sesuai dengan konstitusi, itu secara prosedural golongan rakyat ini harus mengajukannya ke DPR apa gimana Bu tahapannya Bu? Ketika undang-undang telah disahkan dan diuji material MK dan sah menjadi undang-undang, namun ada segolongan rakyat misalkan merasa tidak sesuai dengan konstitusi karena ada hak-hak yang dilanggar, secara prosedural rakyat ini harus mana Ibu? Apakah mekanismenya ke DPR lagi untuk menyuarakannya apa gimana Ibu? Tahapan mengajukan keberatan tentang undang-undang yang telah disahkan gimana? Berarti udah ada putusan MK-nya. Sudah ada putusan MK-nya. Ya Ibu. Oke. Ketika sudah ada putusan MK-nya, kemudian ketika golongan rakyat sudah keluar putusan MK-nya, kemudian
ya kemudian apa namanya diajukan atau direvisi lagi gitu kan undang-undangnya di DPR, kemudian masih melanggar gitu maksudnya, kemudian masih maksudnya melanggar hak-hak konstitusional gitu maksudnya. yang saya ya maksudnya tahap-tahapannya itu apakah memang tetap ke DPR apa gimana Ibu ya? Seperti apa ya Ibu ya? Produk ya, undang-undang ini kan kayak DPR. Nah, rakyat ini harus kemana sebenarnya Ibu? Apakah rakyat secara prosedural rakyat tanya ke MK ataukah ke DPR untuk menyuarakannya ini? Untuk diuji kembali undang-undang ini. Batalkan Kalau cek iya, maksudnya gini, ketika undang-undang itu telah disahkan, rakyat ini ada segolongan rakyat merasa undang-undang ini bertentangan gitu dengan hak-hak rakyat gitu. Nah, rakyat ini tahapannya harus kemana Ibu? Apakah ke MK, apakah ke DPR yang punya produk undang-undang ini? Jadi nih undang-undang misalnya ya, undang-undang yang menjadi prioritas di prolegnas gitu kan, tapi banyak juga undang-undang yang nggak masuk ke prioritas prolegnas, kemudian dibahas di DPR gitu kan, dibahas di DPR kemudian atau disahkan gitu kan, dipublikasikan. Wah, itu tanpa transparan. Banyak ya contohnya undang-undang yang saat ini, apalagi ketika ada COVID sekarang ya, seperti undang-undang Omnibus Law kemarin ya, kemudian undang-undang MK yang terbaru juga ini lagi ada polemik. Jadi artinya di sini DPR kurang transparan gitu ya. Nah, ketika dibaca atau maksudnya ketika dipublikasikan mengenai RUU-nya gitu kan, RUU-nya yang akan menjadi undang-undang atau yang akan disahkan menjadi undang, publik baru tahu gitu kan. Nah, kemudian banyak polemik gitu kan, banyak hak-hak bertentangan konstitusionalnya gitu. Nah, ini bisa diajukan kemana? Kalau masih RUU belum bisa diuji material kan, tapi kalau sudah disahkan, sudah diundang-undangkan, diundang-undangkan, itu baru bisa diuji material. Jadi tapi kita harus dibuat namanya legal opinion gitu kan, itu mengenai bukti atau apa saja yang menjadi objek gitu, bertentangan apa aja hal-hal, poin-poin apa yang menjadi bertentangan, itu bertentangan hak-hak konstitusional terhadap konstitusi gitu. Jadi setelah undang-undang disahkan ya, baru bisa diujikan di materi. Jadi ke MK gitu. Jadi ke MK gitu ya. Tahapannya ke MK langsung ya. Tapi kalau udah jadi undang-undang, tapi kalau masih RUU, iya itu kalau masih RUU bisa diujikan material ya. Iya. Berarti langsung ke MK ya, Bu? Iya, kalau udah disahkan baru bisa diujikan material. Iya, langsung ke itu MK. Iya, tapi harus udah diundangkan gitu. Kayak kemarin ya, kejadiannya undang-undang KPK ya. Undang-undang KPK itu masih RUU gitu kan. Kemudian Presiden mau bikin perpu waktu itu kalau nggak salah. Ya, terus nah undang-undang KPK itu juga banyak kontroversi gitu kan. Kemudian banyak yang mengajukan uji material, tapi kan waktu itu gelintir mahasiswa ya apa gimana ya, saya lupa. Itu masih belum bisa, salah itu juga salah, itu pasti ditolak gitu. Jadi pastikan bahwa undang-undang itu sudah diundangkan, sudah ada nomornya gitu kan, sudah ada nomornya baru bisa diujikan material gitu. Dan apakah itu harus diujikan secara material atau secara formil gitu. Kalau secara formil lebih kepada prosedural pembentukan undang-undangan, tapi kalau uji itu lebih pasal-pasalnya, substansinya. Nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Pelan-pelan dulu. Udah gitu ya kira-kira. Oke, baik Bu. Ya. Nah, lanjut ya. Tadi sampai sini nih. Kok jadi maka
yaitu tadi ya mengawal dan gitu kan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip negara hukum. Ya, sebagai cabang kekuasaan yudikatif mengadili perkara-perkara tertentu khususnya tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian lembaga negara berkekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penunjukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain atau MK. Gitu. Jadi kalau misalnya di negara lain ya ada MA itu, maksudnya ada lembaga peradilan yang di satu lembaga aja gitu, di MA aja itu juga ada. Kemudian juga ada yang seperti dengan Indonesia, yaitu dia ada 2 lembaga peradilan, yaitu ada MA dan MK, lembaga peradilan tinggi maksudnya, MA dan MK gitu. Nah, fungsi MK memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu ya, ingat perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Jadi kewenangan MK itu kan nanti saya jelaskan lagi pertemuan kedua ya. Ntar pertemuan kedua itu sejarah dan kewenangan MK. Jadi emang yang menjadi dasar gitu kan, dasar pembentukan MK itu adalah pengujian material undang-undang. Kemudian tetapi semua kewenangan itu adalah berdasarkan pertimbangan konstitusional. Kan ada kewenangan MK kan ada pengujian undang-undang, kemudian perselisihan hasil sengketa pemilu, kemudian perselisihan antar lembaga negara, dan apa lagi ya? Ntar saya kasih tahu. Tapi itu yang menjadi hal penting ya. Kemudian ini 5 fungsi MK yang melekat pada keberadaan MK, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung HAM konstitusional warga negara, sebagai pelindung demokrasi. Ya. Tadi kewenangan MK, pengujian material, ya, pengujian atau uji material undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Terus ada penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilu, terus pembubaran partai politik, dan juga ada tadi perselisihan sengketa lembaga negara. Jadi kita tahu ya dulu bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR kan sebagai lembaga tertinggi. Kemudian banyak tuh supremasi yang dilakukan oleh MPR. Terus banyak juga perselisihan antar lembaga negara gitu. Jadi artinya MPR bisa presiden kan mandataris MPR gitu. Terus kemudian banyak perselisihan hasil sengketa lembaga negara. Tapi kalau di Indonesia sengketa lembaga negara sih belum ada, tapi ada yang sudah pernah ada yang menggugat atau memohon permohonan ke MK mengenai sengketa lembaga negara, tapi ternyata itu bukan menjadi kewenangan MK. Jadi yang dimaksud dengan lembaga negara ini adalah lembaga-lembaga yang termuat di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan ada lembaga independen ya, ada lembaga di bawah non struktural juga, tapi itu bukan menjadi kewenangan MK. Yang menjadi kewenangan MK adalah itu lembaga negara yang termuat di konstitusi atau di Undang-Undang Dasar 45. Udah. Selesai.